baru seminggu nggak ketemu sudah ada beberapa perubahan saudara. Yang salah satunya adalah ada yang tiba-tiba rambutnya berubah menjadi blond saudara. Jadi saya berkata, oh mungkin nanti kalau sudah punya teman yang blond jadi nggak kaget gitu loh saudara. Persiapan boleh dong saudara, namanya juga usaha. Oke, bagi sekalian semua dalam kalian diberkati, amin. Haleluya, saudara. Dunia boleh gonjang-ganjing, tapi biarlah kita tetap sukacita sebab Tuhan itu baik. Ada beberapa berita yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah artikel yang saya ingin membahas hal ini karena bagus sekali, karena berbicara mengenai hikmat bagaimana kita di dalam kehidupan ini, saudara. Sebelum itu saya memberitahukan ada sebuah kabar di suatu kerajaan di entah berantah, saudara. Kaisarnya berusaha mencari seorang juara samurai, kira-kira Jepang lah, saudara ya. Lalu dia mengumumkan ke seluruh dunia bahwa dia mencari samurai yang paling jago di seluruh dunia. Sudah berlalu kira-kira beberapa tahun, ternyata baru 3 orang yang mendaftar, saudara. Karena yang lainnya tahu bahwa kaisarnya itu jago samurai, jadi rupa-rupanya mereka minder sehingga hanya ada 3 negara yang mengirimkan atletnya atau mengirimkan juaranya, saudara. Yang pertama adalah dari Jepang sendiri, yang kedua adalah dari China, yang ketiga itu dari Yahudi, saudara. Nah, 3 macam ini, saudara, 3 samurai ini sering beradu laga di depan kaisar, ya. Lalu bagaimana cara kaisar itu mengujinya? Yaitu dia buka sebuah kotak, lalu di dalamnya dia berkata, dalam ini ada sebuah lebah. Kamu harus bisa memberikan impresi kepada saya yang mengagumkan apa yang kamu akan lakukan dengan lebah ini. Lalu kemudian yang pertama maju adalah juara samurai dari Jepang. Begitu dibuka kotak tersebut, lalu kemudian lebah itu terbang, tiba-tiba dia kira bos, lebah itu terbelah 2, saudara. Wah, kaisar itu tepuk tangan dan kagum. Rupanya Jepang ini jago sekali, dikatakan begitu. Lalu kemudian jago samurai kedua memperlihatkan kebolehannya. Pada waktu dia membuka kotak, lalu kemudian apa yang terjadi? Lebah tersebut terbang. Lalu kemudian yang dari China ini langsung wes gitu, cepat sekali. Lalu jadi 4 potong, saudara. Rapih, terpotong rapi seperti cake gitu, saudara ya. Baginya sehingga nggak rebutan di sana. Lalu kemudian kaisar itu tepuk tangan berkata, ini lebih jago nih daripada Jepang. Jadi lokal import lebih bagus gitu, saudara. Ya. Lalu yang ketiga nih dari Yahudi. Dia keluarin samurainya, dia keluarin jurusnya pendahuluan dan sebagainya. Lalu kotak itu dibuka. Tiba-tiba dia berkata, was. Lebahnya tetap terbang, saudara. Lebahnya tetap terbang dan kaisarnya berkata, very ambitious. Tapi kenapa lebahnya tetap terbang? Dia berkata, penyunatan bukanlah pembunuhan, dikatakan. Saudara, nggak nangkap, saudara. Boleh lihat kira-kira tepuk. Selamat pagi, saudara. Yang terakhir itu lebahnya disunat, saudara. Kan nggak boleh mati begitu, saudara ya. Oke, kaisarnya bengong, kita dia bengong, saudara bengong. Temannya saudara yang ketawa. Haleluya. Saudara boleh tepuk tangan sedikit. Selamat pagi, selamat pagi dalam Tuhan. Ada sebuah cerita lagi sebelum saya masuk ke dalam yang serius nih, saudara. Betul janji nih, saudara. Ada seorang membeli keledai dari seorang Kristen pendeta, saudara. Bahwa keledai ini sudah dilatih untuk mengikuti petunjuk tuannya. Jadi kalau mau berjalan harus menggunakan kata haleluya, kalau mau berhenti kata amin gitu, saudara ya. Ya. Lalu yang pembelinya berkata, ayo kita latihan, kita latih. Dikatakan, lalu dia bilang haleluya, keledai jalan. Dia bilang haleluya 2 kali, makin cepat jalannya, saudara. Haleluya 3 kali, keledainya mau lari begitu, saudara. Wah, dia senang sekali. Lalu dia bilang amin, stop gitu loh, saudara. Wah, dia senang, haleluya, jalan. Terus dia bilang amin, berhenti, saudara. Lalu kemudian dia menikmati, setelah dia beli, dia mau pulang, dia pergi jalan-jalan gitu, saudara. Jadi menikmati, haleluya, jalan ke atas gunung, menikmati gunung-gunung dan sebagainya. Lalu saking dia menikmati, dia lupa, saudara. Begitu sampai, baik keledai ini jalan terus naik ke atas, tiba-tiba udah mendekati jurang, saudara.
Lalu nih yang pembeli keledai ini punya keledai pemilik baru berkata, dia bingung, dia lupa kata-katanya. Stop, dipakai, nggak berhenti juga. Berhenti, tidak berhenti juga. Makin panik nih saudara. Keledai itu tetap jalan semakin mendekati jurang. Lalu dia makin panik, lalu dia mencoba kata-kata lain lagi. Alkitab, gereja, jemaat, korektor, nggak muncul, tetap jalan dikatakan. Sumbangan, dana, terus jalan terus, tiba-tiba berhenti, tolong, minta tolong, tetap jalan ini saudara terus. Bukan makin lambat, makin cepat jalannya. Akhirnya dia kehabisan akal berkata, tolong Tuhan, saya tidak mau mati, keledai ini berhenti sebelum terlambat ke jurang dalam nama Tuhan Yesus, amin. Begitu diamin, keledai berhenti saudara. Dia kan lega saudara. Biasa kan kalau orang karismatik gitu udah lega, haleluya. Lalu dalam beberapa detik kemudian dia sudah nyembur di bawah. Amin saudara ya. Oke, boleh lihat kiri kanan berkata bahwa katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Oke, saudara saya ingin mengajak kita membuka Alkitab kita. Saudara simpan saja, pegang. Saudara, sebuah kata-kata yang bagus yang saya temukan yaitu to react or to respond. Boleh kita lihat. To react or to respond. Dalam hidup kita ini ada dua hal yang seringkali kita melakukan tapi kita tanpa sadar. To react or to respond. Bereaksi atau memberikan respon, saudara. Ya. Contoh misalnya kalau saya nyetir mobil, tiba-tiba nih udah kesel, terlambat, jalan macet, saudara. Lalu kemudian lagi jalan begitu udah sepi, udah pakai Waze, saudara, jalan mulai agak cepat karena biar cepat di tujuan. Oh tiba-tiba ada mobil di depan, ini apa, motong-motong ngebut gitu loh saudara. Lalu kemudian saya menjadi jengkel, lalu saya bilang saya mau jalan cepat, saya jalan cepat. Akhirnya tanpa disadari jadi kejar-kejaran begitu saudara. Nah itu adalah reaksi natural daripada saya saudara. Karena ketika seseorang yang mencoba ini, kita pasti tidak mau kalah begitu. Demikian juga dalam kehidupan kita, kalau kita misalnya ada seseorang terjadi di tengah jalan atau di mana dan kehidupan saudara langsung memberikan reaksi yang cepat saudara. Uber muncul memberikan masalah pada taksi-taksi, dengan segera taksi-taksi demo saudara. Dan saya waktu ada di LA saudara, on the way home ke Jakarta, saya terima itu video-video yang bagaimana taksi itu pada mogok, pada demonstrasi sepanjang jalan Sudirman. Saudara, saya melihatnya dengan waduh, luar biasa sekali nih taksi kenapa repot amat, kenapa nggak di-uninstall aja Ubernya, biar nggak ini gitu, biar kalau mau ini bukan begitu caranya, sampai ada ribut, berkelahi, ada tabrakin apa segala macam, nggak tahu lah itu katanya rekayasa dan sebagainya. Reaksi. Seringkali kita mengalami sesuatu, kita memberikan reaksi. Tapi bagaimana dengan respons? Ketika sebuah maskapai penerbangan mendapatkan komplain karena di dalam makanannya ada binatang kecil saudara, lalu kemudian dengan sopan maskapai penerbangan membalaskan surat yang sudah dipikir dan sebagainya. Dia berkata, kami atas nama maskapai penerbangan meminta maaf sedalam-dalamnya untuk kesalahan yang terjadi sehingga ada kotoran di makanan Bapak dan sebagainya. Sebagai permintaan maaf kami, maka kami memberikan satu tiket pulang pergi ke Amerika, begitu saudara ya, dengan gratis dan duduk di kelas bisnis begitu misalnya. Dia memberikan respons dengan baik sehingga orang yang mengkomplain itu menerimanya dengan oh ya, ini dengan jelas, dan akhirnya menjadi sesuatu yang menjadi bersimpati begitu dengan kejadian ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan bercerita tentang satu keadaan di mana seseorang yang pada akhirnya saya akan cerita, orang ini dia sangat terkemuka sekali. Cerita yang dia ceritakan itu sangat inspiratif sifatnya, sehingga saya ingin mengajak kepada kita untuk bisa membedakan kapan kita mesti bereaksi dan kapan kita untuk memberikan respons. Tentunya kita ingin semuanya mendapatkan yang baik, saudara, hasil yang baik dan bukan sesuatu yang semakin memanaskan suasana dan sebagainya.
Saudara, judulnya adalah next, an insight about cockroach. Saudara, tadi anak saya lihat begini langsung dia bilang, "Daddy, kenapa kasih gambar yang begitu menggelikan begitu?" Saudara, saya kira kita perlu melihat ini adalah binatang yang paling menjijikan. Saya sendiri kalau ketemu kecoa itu kepengen diinjak, tapi sebenarnya salah, tidak boleh diinjak, karena kalau diinjak itu dia punya telurnya itu akan nempel dan telurnya tidak mudah mati. Ya, kalau mau diinjak boleh, tapi kemudian dibersihkan, ya, dibersihkan dengan karbol baru kemudian, karena kalau tidak akan telurnya akan banyak dan dia akan makin banyak kecoanya. An insight about cockroach. Tulisan ini adalah diambil dari sebuah artikel yang saya ingin bacakan buat saudara sambil kita baca sama-sama pelajaran bahasa Indonesia untuk membaca dari televisi, saudara. Oke? Nah, next. Di sebuah restoran, seekor kecoa tiba-tiba terbang di satu tempat dan mendarat di seorang wanita. Dia mulai berteriak ketakutan dengan wajah yang panik dan suara gemetar. Dia mulai melompat dengan kedua tangannya, berusaha keras untuk menyingkirkan kecoa tersebut. Saya bisa merasakan beberapa dari ibu-ibu mulai ada bulu kuduknya berdiri karena dia diingat akan kecoa begitu, saudara. Ya, reaksinya menular karena semua orang di kelompoknya juga menjadi panik nih. Wanita tersebut akhirnya berhasil mendorong kecoa tersebut pergi, tetapi kecoa itu mendarat di perempuan lain dalam kelompok itu. Sekarang giliran wanita itu lain dalam kelompok itu melanjutkan drama ini, saudara. Ya, next. Pelayan bergegas ke depan untuk menyelamatkan mereka. Dalam sesi saling lempar tersebut, kecoa berikutnya jatuh kepada pelayan. Pelayan berdiri kokoh, menenangkan diri dan mengamati perilaku kecoa di kemejanya. Ketika dia cukup percaya diri, dia meraih kecoa itu dengan jari-jarinya, ambil dan dia lempar keluar dari restoran. Terus, next. Sambil menyeruput kopi dan menonton hiburan itu, antena pikiran saya mulai mengambil beberapa pemikiran dan mulai bertanya-tanya, apakah kecoa yang bertanggung jawab untuk perilaku heboh mereka? Jika demikian, mengapa pelayan yang pria itu tidak terganggu? Dia menangani peristiwa tersebut dengan sempurna tanpa kekacauan. Next. Lalu apa yang bisa saya dapat dari kejadian tadi? Dia melanjutkan speech-nya, orang ini sedang memberikan speech. Dari tempat duduk saya berpikir, kenapa dua wanita Karen itu panik, sementara pelayan pria itu bisa dengan tenang mengusir kecoa. Berarti jelas bukan karena kecoanya, tapi karena respons yang diberikan. Itulah yang menentukan ketidakmampuan kedua wanita Karen dalam menghadapi kecoa. Itulah yang membuat suasana kafe menjadi kacau. Kecoa memang menjijikan, tetapi ia akan tetap seperti itu selamanya. Tak bisa kau ubah kecoa menjadi lucu dan menggemaskan. Cuma hanya Walt Disney bisa merubah tikus menjadi Mickey Mouse, gitu, saudara, ya. Perlu daya kreatif yang maha tinggi. Tapi kecoa kayaknya susah, saudara. Begitupun juga dengan masalah atau macet di jalanan, atau istri yang cerewet, teman yang berkhianat, bos yang sok kuasa, bawahan yang tidak penurut, deadline yang ketat, tetangga yang mengganggu dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Sampai kapanpun semuanya itu tidak akan pernah menyenangkan. Next. Tetapi bukan itu yang membuat semuanya kacau. Ketidakmampuan kita untuk menghadapi yang membuatnya demikian. Yang mengganggu wanita itu bukanlah kecoa, tetapi ketidakmampuan wanita itu untuk mengatasi gangguan yang disebabkan oleh kecoa tersebut. Next. Di situ saya menyadari bahwa bukanlah teriakan ayah saya, atau atasan saya, atau istri saya yang mengganggu saya, tetapi ketidakmampuan saya untuk menangani gangguan yang disebabkan oleh teriakan mereka lah yang mengganggu saya. Bukankah kemacetan lalu lintas di jalan yang mengganggu saya, tetapi ketidakmampuan saya untuk menangani gangguan yang disebabkan oleh kemacetan yang mengganggu saya. Terus, reaksi saya terhadap masalah itu yang sebenarnya lebih menciptakan kekacauan dalam hidup saya, melebihi dari masalah itu sendiri. Apa hikmah di balik kisah inspiratif dari pidato atau speech ini? Kita mengerti bahwa kita tidak harus bereaksi dalam hidup.
bahkan lebih baik kita harus selalu merespon. Next. Wanita bereaksi sedangkan pelayan merespon. Reaksi selalu naluriah sedangkan respon selalu dipikirkan baik-baik. Sebuah cara indah untuk memahami hidup. Orang yang bahagia bukan karena semuanya berjalan dengan benar dalam kehidupannya. Dia bahagia karena sikapnya dalam menanggapi segala sesuatu di dalam kehidupannya. Benar. Benar. Itulah kira-kira hikmah yang dapat diambil dari sebuah kisah inspiratif dari speech CEO Google, Sundar Pichai. Dia menjadi CEO di seorang India, saudara. Dia sangat berhasil dan waktu dia menyampaikan ini begitu memberkati. Masalah adalah sebuah masalah. Respons kitalah yang menentukan bagaimana akhir dari sebuah masalah itu. Betul kan, saudara? Masalah, problem is always a problem, tetapi respons kita yang akan menentukan apakah masalah ini selesai atau masalah ini diperpanjang. Apakah kita mau mengalah ataukah kita bawa aja ke pengadilan? Apakah kita mau menyelesaikan? Apakah kita mau nggak usah selesai? Begitu. Respons. Next. Alkitab menggambarkan beberapa hal tentang reaksi dan respons. Yang pertama kita melihat adalah waktu Petrus memberikan reaksi di dalam penanggapan Yesus dengan memotong telinga Malkus. Ingat Bapak Ibu sekalian, pengawal imam besar. Tetapi responsnya Yesus adalah dengan menyembuhkan telinga yang putus tersebut. Ketika kita memberikan respons yang tepat, respons yang benar, maka yang terjadi adalah solusi yang didapat. Tetapi ketika kita hanya memberikan reaktif begitu, saudara. Ada satu kejadian kita reaktif, ada begini sedikit demo, ini demo, itu demo, gaji kurang naik sedikit demo, ini kurang naik sedikit demo, tanpa pernah memikirkan apakah produktivitasnya dan efisiensinya betul atau tidak. Reaktif sekali dengan situasi. Nggak tahu bahwa harga minyak, harga ini semua naik, sehingga akhirnya kita mendengar kabar bagaimana beberapa perusahaan sudah akhirnya hengkang dari Indonesia dan akhirnya mereka memproduksi di negara lain. Yang rugi adalah negara kita. Ya, Bapak sekalian. Tetapi ketika seseorang memberikan respons yang baik, maka yang terjadi adalah solusi. Dalam hal ini Yesus memberikan telinganya dipulihkan, disembuhkan, dan itu solusi. Petrus dengan sangat reaktifnya melihat Yesus mau ditangkap, kebetulan dia bawa pedang. Lalu dia lihat siapa yang berusaha mendekat pada Yesus adalah pengawal daripada imam besar tersebut. Dia serang, dan kebetulan entah bagaimana hebat juga sih Petrus, dia ke arah telinga dan bukan ke kepala gitu, saudara. Karena kadang-kadang ada orang mau nembak arahnya ke kaki, kenanya ke kepala gitu kan. Tetapi dia enggak, dia jago juga rupanya latihan pakai pisau sehingga tujuannya telinga yang putus. Yesus memberikan solusi. Next, coba kita lihat. When you react, you are giving away your power. When you respond, you are staying in control of yourself and you have the power. Bapak Ibu sekalian, ketika kita memberikan reaktif, ketika kita menjadi reaktif, maka sebenarnya kekuasaan yang kita miliki itu you're giving away. Jadi kita gunain marah. Tiba-tiba ada orang begitu mendengar sesuatu terjadi, langsung dia ribut, ngamuk dan macam-macam dan sebagainya, sehingga hari itu menjadi bad day. Hanya dari dikarenakan mungkin pagi-pagi masaknya kurang enak atau bikin kopinya kurang enak dan sebagainya, reaktif seperti itu. Ya, but when you respond, ketika dalam hidup ini, apakah kepada pekerja yang bandel disuruh begini, nggak mau ini, when you respond dengan memberikan respon, maka you stay in control of yourself. Kita bisa menguasai diri kita. And you have the power. You bisa memberikan jalan keluar, karena you begin to look at different pictures, gambaran yang lebih besar. Ya. Hidup ini penuh dengan perjuangan. Hidup ini penuh dengan pelajaran. Dari kehidupan kita sehari-hari kita bisa melihat bagaimana to react and to respond.
Tidak selamanya tuh riak itu jelek, saudara. Seperti ada dalam, misalnya ada rumahnya kebakaran gitu, saudara ya. Rumahnya kebakaran, saudara nunggu diam dulu, memberikan surat pengumuman kepada semua yang kerja di gedung ini, diharapkan untuk segera keluar dari gedung ini. Tentu tidak, saudara. Begitu lihat api sudah membesar, langsung saudara cukup panik, berkata, saudara langsung bilang, keluar dari gedung ini, ketemu di tempat pertemuan, kan dibawa, kalau di biasa suka ada tempat pertemuan dan sebagainya. Tetapi yang saya maksudkan begini adalah reaksi-reaksi terhadap kehidupan sehari-hari yang negatif, outcome-nya negatif. Mungkin kita perlu mundur sedikit, kita perlu bisa sabar, kita memberikan respons yang baik. Contoh yang berikutnya, Yunus. Next. Ketika Yunus diberi tugas oleh Tuhan, Yunus pasal pertama, dosa daripada bangsa Ninive ini sudah sampai kepada aku, sudah cukup ini, penuh. Jadi sekarang aku mengutus engkau Yunus untuk menubuatkan bahwa kalau mereka tidak bertobat, maka aku akan langgengkan seluruh kota ini akan dihancurkan sebagainya. Yunus begitu mendengar kabar ini dari Tuhan, dia reaktif, saudara. Dia langsung kabur, melarikan diri sejauh mungkin dari Tuhan agar tidak menjalankan tugas yang diberikan Tuhan. Reaktif sekali karena dia takut. Dia takut dia menghadapi Ninive. Dia menghadapi sesuatu yang besar. Dia menghadapi sebuah bangsa yang besar sekali, yang istilahnya tidak percaya dengan Tuhan. Bagaimana saya mau ngomong? Orang bangsa ini gak percaya sama Tuhan, apalagi takut sama Tuhan. Siapa saya? Dia kabur, saudara. Namun respons yang Tuhan berikan kepada Yunus, yaitu setelah dia mengalami berbagai macam bagian, dia pergi naik kapal, ya, lalu kemudian kapal itu terombang-ambing, badai angin ribut, dia tidur paling bawah, dan orang-orang di sini berkata pasti ada orang di sini yang tidak benar hidupnya, lalu dilemparkan dia ke air. Kita semua tahu ceritanya, dia dimakan ikan, kata ikan paus tapi ikan besar, saudara, selama 3 hari 3 malam, lalu kemudian dimuntahkan. Dan akhirnya dalam Yunus pasal yang ketiga dikatakan bahwa then the Lord came and give second chance, kesempatan kedua kepada Yunus. Tuhan memberikan kesempatan kedua. Respons daripada Tuhan ini luar biasa sekali. Ketika dia melihat ada anak-anaknya itu bandel, bukan dia disuruh mau, tetapi lalu melarikan diri. Saudara bisa bayangkan kalau kita punya anak disuruh ini, lalu dia melarikan diri. Padahal dia tahu kalau dia menyuruh pasti dia tahu anak ini mampu dan sanggup, begitu, saudara. Saya kira ketika kita disuruh oleh Tuhan melakukan sesuatu, kita menyadari, kita tahu Tuhan itu siapa. Mungkin secara manusia tidak mungkin, saudara, tetapi kan Tuhan bisa membuka cara, membuka jalan, membuka pintu, asalkan kita dalam hati berkata yang pertama-tama, kehendak-Mu Tuhan yang jadi. Sama seperti Maria. Ketika Maria mendapatkan kabar dari malaikat, dikatakan kamu akan hamil bukan karena disetubuhi, tetapi karena Roh Kudus yang menaungi engkau. Kaget gak, saudara? Belum pernah dalam sejarah orang hamil tanpa disetubuhi. Hamil sekali, kaget gak? Tetapi apa reaksi daripada Maria? Ini reaksi yang sangat baik. Maria memberikan reaksi, dikatakan adalah kehendak-Mu yang terjadi, Tuhan. Amin, saudara. Sesuatu yang mustahil. Nah, tetapi ketika yang kedua kali responsnya daripada Tuhan adalah dia berikan kesempatan kedua, lalu kemudian Yunus pergi, jadi menyampaikan nubuatan. Ternyata bangsa Ninive itu dengar nubuatannya. Lalu bangsa Ninive malah rajanya mengumumkan puasa. Bukan cuma orang-orangnya saja, sampai binatang-binatangnya suruh puasa, saudara. Dan karena mereka berpuasa, akhirnya Tuhan mengubah hatinya. Tidak, saudara, kalau kita ingin melihat Tuhan mengubah hatinya, kita harus banyak puasa. Kita harus banyak berdoa dan berkata, bukan kekuatan kami Tuhan, tapi Tuhan tolong bangsa ini, mereka bertobat, agar mereka berbalik dari jalan-jalan yang salah. Akhirnya Tuhan merubah, dan dikatakan bahwa akhirnya bangsa Ninive tidak jadi dihancurkan. Saudara, luar biasa tidak? Sampai di sini saja saya mau cerita.
Bagaimana saudara di dalam kesempatan kedua ketika Tuhan memberikan respon? Selalu respon setelah kita pikirkan, setelah kita berdoa, setelah kita rundingkan, saudara. Selalu itu akan menjadi baik. Biarlah kita mulai belajar untuk biasa memberikan respons daripada reaktif tentang sesuatu keadaan ini. Oke, saudara. Karena sebenarnya yang terjadi adalah bukan karena luarnya, tetapi kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Masalah akan tetap ada, tetapi respons kita yang akan menentukan segala sesuatu. Oke? Next, a second chance. A second chance doesn't always mean a happy ending. Sometimes it's a chance to end things right. Contohnya dalam Yunus ini, dia tidak dikasih tugas yang lain, saudara. Tetapi dia diminta menyelesaikan tugasnya. Tuhan berikan kesempatan. Aku tidak berubah. Oke deh, kamu nggak berani ini, ya udah dah. Saya kasih kamu naik kapal pesiar aja deh. Kamu spend 2 minggu naik kapal pesiar. Oh ya Tuhan, saya mentaati perintah-Mu Tuhan, karena saya akan pergi berpesiar, pergi. Saudara, tidak merubah seperti itu, tapi tetap Yunus disuruh kembali tugasnya, melakukan tugasnya. A second chance doesn't always mean a happy ending. Tidak selalu artinya happy ending. Artinya kalau happy ending ya itu yang saya maksud itu, saudara. Saudara, ya sudahlah, aku tahu kamu nggak mampu, ya udah saya ganti aja deh daripada kamu berbuat yang susah. Saya kasih tiket untuk kamu pergi naik cruise, begitu saudara. Naik cruise pergi ke Eropa, ke Scandinavian countries, lalu di sana akan ada Tom Cruise dan sebagainya. Jadi senang-senang, bukan itu, saudara. Tetapi sometimes it's a chance to end things right, untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugas kita. Dalam hidup ini ada yang terkadang belum selesai kita harus lakukan. Saya harus bercerita jujur, saudara, di dalam pelayanan penggembalaan, di dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan, contohnya di dalam membuat lagu itu, saudara. Tidak seorang pun yang bisa langsung membuat lagu bagus. Kadang-kadang kita juga frustrasi, kenapa nih kita belum dapat bagian akhirnya? Kadang-kadang bikin bait pertama sudah jadi, intronya sudah jadi, bait pertama jadi, refnya nggak enak. Refnya diulang, lalu kemudian udah coba begini, coba begitu dan sebagainya. Karena istri saya juga udah gak sabar sama saya, dia katakan, ayo cepetan dong kata-katanya, ayo cepetan dong kata-katanya. Lalu saya cuma bilang, ya kata-kata kan gak semudah gitu keluarnya, gitu loh saudara ya. Dan udah gitu, kalau saudara pernah bikin lagu, kan saudara tahu. Kecuali saudara pernah bikin lagu, itulah pergumulan seorang pengubah lagu gitu, saudara. Lalu kemudian kita tinggalin, kita bikin lagu lain, aktivitas lain dan sebagainya. Lalu setelah beberapa lama kita tahu bahwa ada lagu yang belum selesai. Kita harus kembali menyelesaikan lagu itu, dan akhirnya lagu itu selesai dan bisa direkam. Terkadang mungkin ada tugas dalam hidup kita yang belum diselesaikan, saudara. Ada tanggung jawab dalam hidup kita yang belum diselesaikan. Karena waktu itu, karena situasi yang tidak mengizinkan atau bagaimanapun terjadi, sehingga kita tunda hal tersebut. A second chance means to end things right. Menyelesaikan segala sesuatu untuk menjadi baik, begitu saudara. Ya, mengakhirinya dengan baik. Coba mungkin kalau ada, kita pernah pikir-pikir, saudara. Karena kalau tidak ada ya puji Tuhan, tetapi kalau ada, mari coba mungkin kita bisa selesaikan dengan baik. Ya, nah, saudara, yang terakhir adalah begini. Satu ketika dalam satu kejadian, saudara, dalam satu kejadian, murid-murid dan Tuhan Yesus berkata, mari kita menyeberang ke sana, ke seberang sana. Lalu murid-muridnya mengikut Yesus. Sampai di tengah jalan, tiba-tiba Yesus tertidur di buritan. Waktu dia tertidur, angin ribut mengamuk, saudara. Ketika angin ribut mengamuk, murid-murid menjadi panik dan menjadi reaktif, saudara. Reaksinya adalah dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia berkata, Tuhan, tolonglah kami binasa. Dia sudah memberikan konklusi.
Kalau kamu tidak tolong, kita ini binasa. Kalau kamu tidak tolong, kita akan mati deh. Udah deh, tenggelam di sini, nggak ada yang bisa berenang lagi. Namanya nelayan tetapi lupa belajar berenang dan sebagainya. Saudara, lalu dia berkata kepada mereka setelah dibangunin, saudara. Kalau namanya dibangunin kan agak cranky bisa loh, saudara. Tetapi yang heran adalah Yesus bisa tidur. Perahunya segede apa? Saya pernah ke Israel, berkali ke Israel, masuk ke museum Tiberias. Di museum itu ada diinikan perahunya Tuhan Yesus. Mereka katakan ketemu pada zaman Tuhan Yesus dan diketemukan itu lalu dia pajang. Nggak gede-gede amat, saudara. Kalau Yesus sampai tidur, artinya kelewatan murid-muridnya. Karena jalannya itu goyang-goyang, saudara. Nggak mungkin, namanya saudara kalau naik perahu bisa, saudara. Naik goyang-goyang itu bisa tidur pules gitu, saudara. Ya, lalu dikatakan begini, dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Kamu jangan reaktif dong. Masa kamu nggak percaya sama aku? Masa saya mengorbankan kalian untuk tenggelam sehingga besok di CNN akan diberitakan bahwa semalam telah terjadi tenggelamnya perahu Tuhan Yesus. Dan Yesus bersama 12 orang muridnya ada di perahu tersebut tenggelam dan tidak bisa tertolong karena hilang lenyap dalam danau Tiberias. Murid-murid yang mungkin di dalam pikirannya berpikir sejauh itu karena kita akan mati, binasa. Yesus berkata jangan begitu dong, masa nggak punya iman sama gurumu, sama Tuhan, gitu kan? Selama ini ngajarin untuk berbuat mujizat, melakukan mujizat dan sebagainya. Artinya jangan reaktif dong, tenang aja. Kamu bersama-sama dengan pencipta langit dan bumi ada di dalam satu perahu. Masa sih dia izinkan kamu untuk tenggelam? Gitu. Kamu kurang percaya. Lalu bahkan Yesus menghardik angin danau tersebut, maka danau itu menjadi teduh sekali dan heranlah orang-orang itu. Katanya, orang apakah dia sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Di sini kita melihat sesuatu yang saya ingin ajak kita untuk merenungkan dalam hidup ini. Bahwa Yesus tidak memberikan reaksi kepada situasi dan keadaan yang dia lihat kita alami. Karena dia bersama-sama dengan kita. Tapi Yesus memberikan reaksi ketika Bapaknya menyuruh bahwa rencanamu belum selesai dan aku ingin mereka selamat. Saudara, Yesus, orang-orang itu heran, siapakah dia sih sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Karena dia mendengar apa yang Bapa di surga katakan. Maka mujizat terjadi begitu luar biasa dalam kehidupannya. Alkitab menuliskan bahwa aku datang untuk melakukan kehendak Bapakku di surga. I do my Father's business. Next. Jesus did not live in reaction to the devil. Iblis berusaha menenggelamkan agar rencana Tuhan tidak terjadi di dalam kehidupan murid-muridnya. Murid-muridnya masih punya rencana panjang dari Tuhan. Karena murid-muridnya harus melalui berbagai macam situasi dan keadaan. Lalu kemudian mereka harus dianiaya dan sebagainya, menyaksikan Yesus mati, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, kenaikan Tuhan Yesus, lalu kemudian pencurahan Roh Kudus. Dan murid-muridnya itu rencana itu masih panjang. Jadi kemudian di sini dikatakan dia tidak memberikan reaksi untuk iblis. He did not live in reaction to the devil, bereaksi kepada perbuatan jahat. But he lived in response to the Father. Bapaknya berkata, rencanaku harus terjadi dalam hidup kita. Hidup kita ketika di dalam Kristus, kita mengalami sejahtera, ketenangan, kenyamanan, kebaikan, peace. Tapi bukan berarti masalah berhenti, saudara. Bukan berarti persoalan tidak hidup ada lagi. Bukan berarti pergumulan itu stop, berhenti, dan tidak akan ada lagi masalah. Mulai hari ini surga membukakan tingkat-tingkat langit, engkau akan diberkati berlimpah-limpah dan engkau menjadi sangat kaya.
kamu sampai tidak usah kerja lagi, kerja kamu adalah bagi-bagi uang aja, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tuhan tidak pernah menjadikan seperti demikian. Anda masih harus bekerja, Anda masih harus mencari uang, dan terkadang mengalami gagal, kadang-kadang mengalami senang, kadang-kadang mengalami kesedihan. Dia tidak seperti lotre, saudara. Ada orang yang pasang lotre sampai 3 tahun pasang lotre di Amerika gitu, saudara, ada lotre gitu. Lotrenya kadang-kadang dapat udah sampai ke 100 juta, udah sampai berapa ratus juta, ada beberapa 100 juta dolar dan sebagainya. Wah, orang yang dapetin itu, saudara, mereka senang sekali, tetapi tidak pernah dapetnya selama beberapa tahun ini, saudara. Tidak seperti demikian. Ada kalanya kita menangis, ada kalanya kita mengalami kegagalan. Yang harus kita pegang adalah rencana Tuhan biarlah terjadi dalam hidup kita. Purpose of God, saudara. Purpose of God, kita semua harus mengerti tentang rencana Tuhan dan purpose of God dalam hidup ini. Karena rencana Tuhan itu apa dalam hidup kita? Hanya saudara-saudara dan Tuhan yang tahu. Kita semua hanya bisa menunjukkan jalan. Yang harus melangkah adalah Bapak Ibu sekali sendiri yang harus melangkah. Karena purpose of God itu kita hanya mengetahui buat seseorang A, buat orang lain B, buat orang lain lagi C, buat orang lagi D. Tidak sama. Kau harus melalui begini untuk bisa begitu. Kau harus melalui begini untuk begitu. Engkau nggak harus melalui apa-apa, engkau harus langsung berhasil. Bapak Ibu sekalian, kita mau yang seperti ini, tapi yang kita mesti mengerti adalah purpose of God. Ketika murid-muridnya mengalami goncangan hampir tenggelam tersebut, Yesus itu tidak memberikan reaksi karena wah, ini orang kan mati, murid-murid kan mati, dia juga akan tenggelam dan sebagainya. Mungkin dia belajar berenang sedikit jadi dia bisa berenang sampai kayak ini, tapi 12 orang muridnya semuanya akan mati. Tidak, saudara. Dia mendengar suara bapaknya karena purpose 12 orang murid ini harus menjadi kenyataan. Katakan amin. Ketika dalam hidup kita membangun relationship dengan Tuhan, kekristenan bukanlah Bapak Ibu sekalian di KTP agama apa? Kristen. Sudah begitu Kristen, tidak pernah ke gereja, tidak pernah ini, tapi hanya mengaku Kristen, tidak berdoa, tidak membaca Alkitab, tidak merenungkan firman Tuhan, tidak datang ke gereja, tidak hidup di dalam sebuah komunitas, sehingga kita tidak mengerti purpose kita ini apa, saudara. Tujuan hidup kita ini apa? Hanya menjadi orang Kristen yang notabene KTP-nya saja. Tapi kita harus mengerti tentang purpose. Yesus bisa berkata bahwa Jesus, I did not live in reaction to the devil. Karena bukan devil yang membuat rencana. Devil cuma punya purpose adalah to kill, to steal, to destroy. Mencuri, membunuh, to steal, to kill, to destroy. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. But my Father have plan, purposes, so you might have live a life and life abundantly. Itu yang punya Tuhan punya rencana. Hidupmu akan hidup di dalam berkelimpahan, abundant, berhasil, kemenangan, hidup di dalam keberkatan, hidup di atas dan bukan di bawah, hidup dalam kecukupan, dalam kelimpahan, dan saudara bisa terjemahkan dengan berbagai macam apa yang saudara mengerti lah, saudara. Karena di Amerika kalau kita ngobrol dengan mereka, wow, ya I see your abundance ya. Kalau kata abundance artinya, wah kamu diberkatin ya. Mungkin maksudnya dia semakin penuh, atau dia semakin apa, atau dia semakin diberkati dan mereka kata pekerjaan yang berhasil dan sebagainya. You look abundant, you are abundant, artinya engkau diberkati. Saya percaya that's the plan of God. Kembali lagi, saudara. Ketika kita melihat sesuatu yang buruk, misalnya bukan buruk lah, belum menjadi positif dalam hidup kita, reaksi kita adalah do not be negative. Tuhan jahat, Tuhan tidak baik. Karena hidup saya kenapa? Janjinya kalau saya terima Tuhan Yesus, hidup saya akan diberkati, begini. Tapi Tuhan berkata, aku tidak bekerja meresponi iblis. Aku bekerja meresponi apa yang Tuhan punya rencana. Kalau rencana iblis adalah kalau kamu miskin langsung jadi kaya.
Tidak, tapi Tuhan mengajarkan hikmat. Bagaimana cara kamu bekerja, bagaimana cara kamu melihat kehidupan ini, bagaimana cara kamu berusaha. Saudara, tadi saya mengambil sebuah cerita dari saudara Richard, tapi namanya saya lupa juga saudara. Pokoknya orang India lah namanya, karena nama kepanjangan. Dia berlatar belakang dari keluarga miskin. Ayahnya untuk dia beli skuter Vespa, dia mesti nabung 3 tahun, saudara bisa bayangkan. Untuk menyekolahkan dia di sekolah yang terbaik di Chennai, India, itu ayahnya yang sebagai engineer, dia harus suffer, dia harus menderita. Dia harus menderita untuk ngumpulin duit sehingga orang ini, anaknya bisa sekolah. Waktu dia lulus dari sekolah, saudara, lulus sekolah, dia menjabat summa cum laude, lulus dari universitas. Lalu dia mendapatkan beasiswa di Stanford untuk mengambil master science engineering, karena dia engineer. Ayahnya harus mengeluarkan semua koceknya, savingnya habis-habisan untuk membelikan tiket buat anaknya karena anaknya dapat scholarship. Tapi kan tetap tiket dari sendiri, hidup juga sendiri, dan jadi dia habis-habisan menyekolahkan anaknya. Anaknya dari susah bekerja, lalu dia dapat S2-nya dari ngambil lagi di Wharton untuk bisnis. Lalu dia mulai bekerja di tahun 2004 di Google sebagai salah satu manajer yang kelas bawah lah saudara. Tapi karena hasil daripada jerih lelah kerja keras seseorang, lalu posisinya mulai meningkat naik sampai dia satu ketika dari 2004 sampai 2015 dia akan menjadi CEO menggantikan Larry dan Sergey. Digantikan oleh orang ketiga, orang India pertama yang ada yang naik sampai posisi sedemikian tinggi di dunia teknologi. Kerja keras, dia tidak mau tunduk kepada kehidupan, dia mau belajar mati-matian. Dia pokoknya definisi dia adalah kerja mati-matian dan agar dia bisa berhasil. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya lebih daripada mereka karena ada faktor grace yang lebih dalam hidup kita. Tapi kenapa saya belum melihat begitu saudara? Ada banyak orang Kristen yang pandai, cerdik, yang pintar, lulusan gini-gini, tapi sampai dia bisa naik di dalam kehidupan sampai menjadi orang nomor 1 di dalam bidangnya sampai di internasional. Kenapa orang-orang lain bisa? Padahal apalagi kita anak Tuhan ada grace, faktor grace. Saya bukan menyudutkan dan sebagainya, tetapi everybody has their chances. Kita punya kesempatan untuk melakukan sesuatu. Kita punya kesempatan untuk do something the best. Ketika saya senang ketika Joey Alexander, saudara, seorang anak umur 12 tahun sekarang, dia main piano di Grammy Award, dan kebetulan kami ada TV dan kami nonton di TV waktu dia main di acara TED. TED itu adalah sebuah acara yang misalnya ada penemuan baru disampaikan di TED lalu dia minta Joey Alexander main piano, anak Indonesia, asal dari Bali, keponakannya dari Nafa Urbach, saudara. Lalu kemudian dia main-main, semua orang bengong. Sampai waktu dia main di Grammy, Taylor Swift berdiri, saudara, kasih standing ovation. Satu lagi siapa itu namanya? Penyanyi lagu yang orang Filipin, siapa? Namanya Kes? Yang menulis lagu Filipin, Hawaii, Bruno Mars. Bukan Bruno Jupiter, Bruno Mars. Dia berdiri kasih standing ovation, lihat anak kecil ini. Dan tentunya saudara, dia sekarang sudah pindah ke Amerika, dan saya kira pemerintah Amerika agak pandai. Kamu mau pindah ke sini nggak? Nanti saya kasih citizen gitu loh saudara. Amerika pintar saudara, agar dia bisa lebih maju. Dan saya melihat jadwalnya dia. Dan yang luar biasanya adalah waktu dia beberapa kali di wawancara sama CNN, dia berkata begini, I thank God for giving me this talent. Dia nggak malu-malu, dia ngomong di depan jutaan orang yang menonton di CNN. Saya berkata, Tuhan, lebih banyak lagi orang Indonesia yang berkarya seperti demikian. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Let's find the purposes of God dalam hidup kita. Lalu kita hidup sesuai dengan.
Sehingga ketika kita respon, memberikan respons yang baik. Kata respon ketika dipanjang jadi responsible. Mari kita responsible kepada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Let's enhance, perbesar. Let's double it, triple it, 4 kali lipat, 5 kali lipat. Let's do something for the Lord. Maka saya percaya ketika kita melakukan ini, we give response to the Father. Mari kita berikan tepuk tangan buat